Saya ingin memperbaiki diri, tapi saya kadang bingung mulainya dari mana. Nah, mau memperbaiki diri, mulainya dari mana? Oke, ya. Satu, mulailah dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki aja itu, hubungan dengan Allah. Sholat, perbaiki, ya. Sholat yang tadinya lalai, coba di awal waktu. Sholat yang tadinya tidak pakai sholat sunnah, coba dengan sholat sunnah. Jadi yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ibadah aja dibenerin, ya. Dibenerin pelan-pelan gitu. Tadinya nggak pernah duha, sok duha. Tadinya nggak pernah baca Quran. Nah itu Anda kan bingung, saya mau memperbaiki diri, mulainya dari mana? Satu, mulai hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, mulai saja dari hal-hal kecil. Anda nggak usah, gimana? Dari hal-hal kecil. Contoh, tidurlah lebih awal. Ya, bisa nggak tidur lebih awal? Supaya bisa bangun lebih awal. Gitu. Biasanya tempat tidur berantakan. Rapihkan tempat tidur. Biasanya nggak pernah olahraga. Olahraga jalan kaki 10-15 menit. Ya. Nanti lama-lama 30 menit. Gitu. Terus apa? Makanlah yang kira-kira sehat. Tinggalkan makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Mulai dari hal-hal kecil. Kalau ingin berubah itu harus integrated. Ya kan? Gitu. Ada suami yang cerita, saya mau insaf, gimana nya? Oke, mulai dari hal yang kecil. Apa? Pulanglah ke rumah. Selesai dari kantor, jangan ngobrol, jangan ngafe, balik ke rumah. Di rumah, ngobrollah sama istri, mainlah sama anak, ya, bantulah istri beres-beres. Kayak sederhana kan? Kan Anda nanya, aku tuh bingung, mau memperbaiki mulainya dari mana? Mulai hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, lalu mulai dari hal-hal kecil saja, ya, supaya nggak bingung, hal-hal kecil aja, gitu, ya. Habis sholat biasanya sarung disimpan di mana wae, dibenerin, dilipat, kan gitu, ngebantuin istri lah, gitu ya. Pulang kantor biasanya kan Anda nongkrong dengan teman-teman di kantor, padahal pekerjaan udah beres, jam kantor udah selesai, sok balik cepat, gitu ya. Di rumah ya, coba lakukan hal-hal kecil aja. Bantu istri walaupun cuma cuci piring 1-2, ya kan gitu. Nggak, ini bapak-bapak ada yang nanya, orang teh hayang insaf mulaina kumaha cenah kan gitu. Ya gitu Pak, ya kan gitu ya. Nah terus kalaupun mau lebih meningkat lagi, tuliskan daftar prioritas yang akan diubah. Apa sih ya, kan kalau lagi semangat oke, tapi kadang lagi nggak semangat, Anda tulis aja supaya ingat. Oh, satu, apa yang harus diubah? Ya, aku meninggalkan dusta. 2, memenuhi janji. 3, nah itu fokus aja benerin itu. Nah, gitu. Aku harus dekat dengan anak-anak. Aku harus dekat dengan istri, ya kan? Aku jangan terlalu boros, tidak boleh boros. Tulis skala prioritas. Jadi itu 3 langkah konkret. Saya sering ditanya gitu loh. Mirip seperti ini. Pak Am, saya ingin berubah, harus dari mananya mulain? Saya liar ya. Harus dari mana? Gampang. Hubunganmu dengan Allah perbaiki. Mulai dari hal-hal kecil, yang sepele, yang kata kita mah ece-ece, sok benerin itu. Ya. Kemudian, tulis skala prioritas itu apa. Nah, lalu Anda harus punya keyakinan. 1, ya, semua kudu yakin, dimulai oleh diri Anda. Jadi kalau ingin berubah jangan bergantung sama orang. Aku tuh pengen ngaji ya, tapi teman-teman aku nggak ada yang ngajak. Nah, Anda mau berubah, tapi Anda bergantung sama orang. Ya nggak bisa. Ya.
Aku teh mau berhenti merokok ya, tapi teman-teman aku masih pada merokok. Nah, Anda katanya mau berubah, tapi masih bergantung sama orang. Mulai dari diri sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda kudu yakin. Allah itu tidak akan mengubah, kecuali kita yang mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kamu, kecuali kamu yang mengubah. Artinya, ya, mulai dengan diri sendiri. Masa berubah bergantung sama orang, ya? Aku mau tahajud tapi istriku nggak ngebangunin. Loh, kenapa harus bergantung kepada istri? Sosok sendiri, ya kan? Gitu. Aku teh mau puasa Senin, tapi mending nggak ada teman-teman yang puasa. Nah, gimana Anda berubah masih bergantung sama orang? Gitu loh. Jadi pertama mulai dari diri sendiri. Yang kedua kita kudu yakin yang bisa mengubah diri kita hanya kita. Ya. Saya pendendam. Yang bisa mengubah saya cuma saya. Supaya saya jadi pemaaf. Saya pelit. Nggak ada orang yang bisa mengubah saya jadi dermawan. Kecuali saya sendiri mengatakan aku harus berubah. Aku harus dermawan. Ya. Saya orang yang gampang marah. Nggak ada yang bisa merubah. Kecuali saya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga. Ingat, tidak ada yang instan. Anda pikir memperbaiki diri instan? Enggak. Berat badan Anda naik itu nggak instan. Nggak sekarang makan terus Anda jadi overweight. Enggak kan? Kenapa Anda overweight? Setelah sekian tahun Anda over kalorinya. Ya, gitu. Nah, pelan-pelan terus nabung. Badag sekarang badan Anda. Anda pikir Anda gemuk langsung? Oh enggak. Anda kurus. Ya nggak instan juga. Jadi berubah itu nggak bisa instan. Ya. Anda nggak pernah baca Quran, terus langsung one day one juice, nggak bisa. One day one ayat cukup, one day one ayat terus ya gitu. Nah, ingat yang berikutnya, orang lain hanya bisa memotivasi. Tapi perubahan itu ada pada diri kita. Jangan bergantung pada motivasi orang. Tapi bergantung pada niat yang kuat. Baru Anda berubah. Ya. Oke. Itu diantara yang bisa saya jawab. Ya. Dari pertanyaan Anda. Saya mau berubah mulai dari mana? Ya. Gitu. Semoga kita semua senantiasa dalam pertolongan Allah.